Sajarah aku minal khas minal dari kola ya. kolaya Adamun yasma salam Assalamualaikum. Kaifa halukum al-yawm? Waalaikumsalam. Ana bi khair. Syukran. Kaifa yumkinuni musa'adatuk? Ukhti lis-safari ila Malanj liqada li'utlah. Kaifa ayyo? Domun Rudul sajadadu illa iblis kama basta bahwa kana minal kafirin wa qulna ya Adam uskun tawaran sukal nagawa minna radadan ay sutituma wala karaba diris syajara fataku minal khosir minaz zalimin fadallahu masyaita mu'anna rajahuma mim nafi padalna betoba libatin adu Alakum fi nustaqarru wa mata'un ilahi falakta adau min rabbi kalimatin fasaba alaihi innahu wattawwabur rahim Allahul aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Mas Hanif yang sholih, semoga yang dirahmati Allah oleh Allah dan yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan dari bacaan tersebut. Amin. Ada selanjutnya adalah pengondisian peserta. Kami ingatkan kepada peserta Zoom kajian parenting malam hari ini untuk 3 hal. Yang pertama, memode silent selama kajian berlangsung. Kemudian yang kedua, mengaktifkan video, menghidupkan kameranya. Kemudian yang ketiga, boleh bertanya secara langsung ketika sesi pertanyaan dibuka. Dan alhamdulillah saat ini beliau Ustaz Rifki Ja'far Talib sudah bergabung bersama kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum ya Syekh, barakallahu fiik. Suaranya masuk nggak? Alhamdulillah masuk Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf ini, saya sedang nggak di studio jadi ala kadarnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah para hadirin sekalian, Ustaz Rifki sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita fokuskan untuk berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh beliau dan boleh mencatat untuk pertanyaan nanti. Baiklah, waktu dan kami persilakan Ustaz. Syukuran. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Kita mulai saja.
Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, Allah taala memberikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita waktu yang luang untuk kemudian kita bisa kembali belajar bersama tentang suatu perkara yang paling penting di dunia ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tentu kita bersyukur kepada Allah, karena apabila pelajaran ini telah kita pelajari sebelumnya, maka ini insya Allah menjadi pengingat. Semakin kita bersemangat untuk mengamalkannya dan semakin tebal keimanan kita. Dan apabila mungkin pelajaran ini merupakan pelajaran yang baru untuk kita, maka insya Allah ini pertanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, agar tauhid kita lurus dan agar kita bersama dijauhkan oleh Allah dengan ilmu ini dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan pada uswah kita baginda Nabi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, di malam hari ini materi kita adalah menyelamatkan keluarga dari bahaya syirik. Pertama, kita perlu tahu bahwasannya syirik itu adalah tauhid. Dan tauhid esak. Jadi menjadikan sesuatu yang banyak hanya menjadi satu. Itulah makna dari kata tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Dan yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari surah Al-Ikhlas itu sebagian besarnya adalah berbicara tentang tauhid. Nah, maka apabila kita ingin mengetahui syirik, maka kita perlu tahu dulu apa itu makna tauhid. Makna tauhid adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang kita cintai, yang kita harapkan pertolongannya, yang kita takutkan murkanya, yang kita memohon kepadanya, kita meminta kepadanya. Satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kata tauhid. Dan kemudian para ulama membagi tauhid ini menjadi 3. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah. Bagaimana peribadatan kita itu hanya kita berikan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya mengenai doa, permintaan, harapan, itu hanya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu pun adalah termasuk ibadah. Nah, ayat yang menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu." Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, tauhid ar-rububiyah, di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada posisi Allah sebagai Rabb. Kalau yang pertama uluhiyah, kita menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang kita sembah. Kita hanya meminta kepada Allah, itu al-uluhiyah. Sehingga memudahkan makna tauhid uluhiyah adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala objek dari perbuatan kita. Katakanlah perbuatannya itu adalah ibadah, maka semua objek yang dikenai ibadah kita itu semuanya untuk Allah, dari Allah, karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Dan itulah yang dinamakan al-ikhlas. Yang dinamakan ikhlas. Itu tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, tauhid ar-rububiyah. Bagaimana kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Dan makna dari kata Rabb adalah yang pertama, pemilik. Yang kedua, yang menguasai. Yang ketiga, yang menciptakan. Yang keempat, yang mengatur. Dan makna-makna yang semisal dengan itu. Sehingga apabila kita berbicara tentang rezeki, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Ta'ala, maka Allah di sana sebagai Rabb yang memberikan rezeki kepada kita. Dan dialah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Apabila kita berbicara tentang kesembuhan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Maka di sini Allah Ta'ala sebagai asy-syafi, zat yang maha menyembuhkan. Dan tidak ada siapapun selain Allah yang mampu menyembuhkan. Dan ayatnya adalah di dalam surah Al-Fatihah juga, dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian milik Allah, rabbil alamin. Rabb, pemilik al-alamin, semesta alam. Itu tauhid ar-rububiyah. Untuk memudahkan makna, apabila uluhiyah Allah sebagai objek, maka ketika kita berbicara al-uluhiyah, apabila kita berbicara ar-rububiyah, maka Allah sebagai subjek, sebagai pelaku. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku di dalam semua yang terjadi di alam semesta ini.
yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang memberikan rezeki, yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, yarzuqu man yasha. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga al-uluhiyah Allah sebagai objek, ar-rububiyah Allah sebagai subjek atau pelaku. Apapun yang terjadi di alam semesta itu merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid adalah tauhid al-asma was sifat. Di mana ini kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan tinggi. Ayatnya mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan milik Allah. Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha. Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyeru yang namanya dengan menggunakan al-asmaul husna. Lalu apa asmaul husna tersebut? Untuk supaya kita lebih mengenali Allah melalui nama-nama yang dimiliki oleh Allah, melalui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan apabila kita berbicara tauhid ini jamaah, inilah inti dari tujuan penciptaan manusia. Jadi tauhid ini adalah inti dari tujuan Allah menciptakan manusia. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat, yang tentu semua dari kita telah menghafalnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin, dan tidak pula aku, yaitu Allah, menciptakan manusia, illa kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepada. Sekarang perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalimat liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin, dan tidaklah pula aku ciptakan manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Makna kata beribadah kepadaku menurut Abdullah ibnu Abbas ada dua. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita hidup di alam dunia ini adalah untuk ibadah. Lalu ibadah di dalam ayat itu apa artinya? Dan saya Apa dari kita, dari makna ibadah tadi? Abdul Abbas menafsirkannya menjadi dua. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali supaya mereka itu liya'rifun, mengenaliku, ma'rifah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan agar kita mengenali Allah. Maka itulah kenapa di dalam pelajaran al-usul ats-tsalatsa atau pelajaran tsalatsatu usul yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ada 3 pelajaran wajib yang wajib diketahui oleh setiap manusia muslim balik dan berakal. Seorang muslim yang sudah balik dan dia berakal, dia wajib memiliki 3 ilmu ini. Yang nomor 1, ma'rifatullah, ilmu tentang mengenali Allah. Allah itu siapa? Apa yang menjadikan Allah ridho kepada kita? Perbuatan apa yang mengundang kemurkaan Allah? Apa perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah? Ini perkara yang wajib diketahui. Maka dengan itu termasuk di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, salah satu materi wajib pendidikan di rumah itu adalah usul tsalatsa.
Usul salat. Yang pertama mengenali Allah Subhanahu wa taala biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang kedua, wa ma'rifatu dinil Islam biadillatiha, mengetahui Islam itu apa. Setelah kita mengenali Allah yang kita sembah tentunya, maka tentu selain itu kita harus paham agama yang kita peluk ini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, maka Allah tidak akan menerima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di hari kiamat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita perlu agama Islam itu apa? Kita wajib tahu. Ini materi wajib. Dan yang ketiga, ma'rifatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Nabi Muhammad itu siapa? Bagaimana ciri-cirinya? Apa keistimewaannya? Bagaimana risalah yang dibawa olehnya? Maka dengan itu salah satu pelajaran penting di rumah tangga kita, pelajaran penting untuk keluarga kita di rumah adalah buku tentang sirah Nabi. Nah, coba ini saya mau tanya dulu ini. Dari 65 jamaah yang mengikuti malam hari ini, coba raise hand. Yang di rumahnya ada buku sirah Nabi. Coba, bismillah, pelan-pelan, ayo. Ayo bismillah, 65 orang ini yang di rumahnya punya buku sirah Nabi. Coba saya pengen tahu berapa orang kira-kira? Ayo berapa? Monggo, Coba ayah dan tulis ibu komen. boleh komen atau angkat tangan. Coba. Ini pelajaran wajib ini. Loh, nggak ada? Saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, nggih. Di komen juga bisa, di komen. Nggih. Punya Ustadz. Punya. Coba lagi yang lain. Baru 2 orang ini. Punya. Siplah, kita anggap punya. Sip, alhamdulillah punya ya, punya. Bagus. Sekarang ganti pertanyaan berikutnya. Siapa yang buku sirah nabinya sudah dibaca sampai khatam? Ayo, yang sudah membaca buku sirah nabi sampai tuntas dari halaman pertama, daftar isi, sampai penutupan. Belum. Yang lain? Sudah selesai tapi belum Ustadz. Saya selesai belum Ustadz. Kalau selesainya belum, coba yang lain lagi. Masya Allah ini. Nah, sudah jamaah, tidak usah dilanjutkan. Nah, maka begini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Ketika Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia ini. Jadi tujuan utama Allah menciptakan kita itu ibadah. Ibadah menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama itu adalah mengenali Allah. Sehingga pelajaran-pelajaran semacam ini, Zoom semacam ini, majelis taklim yang semacam ini adalah ibadah yang paling utama. Inilah intinya ibadah. Kita ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makna yang kedua, makna yang pertama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makna yang pertama, ibadah di situ adalah mengenali Allah. Maka terus kita belajar tentang Allah. Melalui apa? Al-Asma'ul Husna. Melalui apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Melalui apa? Ayat-ayat Qur'aniyah. Melalui apa? Ayat-ayat kauniyah. Makna yang kedua, illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali supaya mereka beribadah. Makna ibadah di sini adalah sesuai dengan materi kita di malam hari ini, illa liyuwahhidun. Illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkanku. Kecuali supaya apa? Mereka mentauhidkan. Nah, maka itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu tanamkan dengan kuat. Tujuan kami di dunia ini untuk apa? Keberadaan kita di dunia ini mau kemana? Kita mau melakukan apa? Kita mau cari apa? Nanti kita mau meninggal seperti apa? Setelah meninggal kita akan mendapatkan apa? Ini pelajaran-pelajaran wajib yang harus ada di dalam rumah tangga kita. Nah sekarang, ketika tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam 3 perkara. Mengesahkan Allah di dalam al-uluhiyah, peribadatan. Yang kedua, mengesahkan Allah di dalam ar-rububiyah, di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pelaku, pencipta, pengatur, pemilik. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah, tidak ada yang memiliki selain Allah. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia dan maha tinggi. Nah sekarang silakan ditulis. Siap-siap, siap-siap, jamaah, siap-siap. Sudah siap atau belum ini? Jamaah? Aku mau masak. Mulai pembahasan syirik. Masuk. Jam 8 menit. Panas sekali. Aku nggak bisa. Apa itu syirik? Apakah ada? Syirik. Syirik adalah disepakati oleh para ulama. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Sudah? Ulang sekali lagi. Apa syirik itu? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Nah, sekarang artinya ya biar mudah, biar nggak terlalu jelimet. Artinya begini, syirik itu adalah yang makan selain Allah, tidak perkara yang khusus milik Allah. Saya ulang ya. Syirik adalah menyamakan selain Allah Recording stopped. dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Saya ulang. Jadi syirik itu adalah kita menyamakan selain Allah, kita samakan dengan Allah di dalam perkara yang perkara itu khusus dimiliki oleh Allah. Contoh,
khusus dimiliki oleh Allah, menghidupkan dan apabila ada keyakinan menghidupkan dan mematikan itu mutlak milik Allah, dengan Allah dalam urusan ini, itulah namanya syirik. Contoh yang kedua, memberi rezeki. Maka kalau kita pelajari sifatnya Allah, salah satunya apa? Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq. Dialah Allah, zat yang maha memberi rezeki. Apabila kita meyakini ada selain Allah yang bisa memberi rezeki, maka itulah keyakinan syirik. Kalaupun orang tua memberi uang kepada anaknya, itu perantara. Tapi inti yang memberikan rezeki itu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa itu syirik? Kita menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang itu. Kenapa sih kok suka nge-lag sih? Ustaz. Kan sing nge-lag. Ya, apa itu syirik? Putus-putus. Halo? Gimana, sinyal bagus kan? Oke, masih putus-putus Ustaz. Ayah dan Bunda, mohon maaf nggih, ini masih ada trouble. Ini. Masuk sudah? Sudah, Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Sip. Ayo silakan, bismillah. Siapa yang bisa mengulang? Apa itu syirik? Taswiyah. Yang bisa mengulang, ayo bismillah. Saya coba, Ustaz. Silakan, raise hand. Dengan ibu siapa? Saya Resti, Ustadz. Yang saya pahami tadi, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah, dengan kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Sip. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus dimiliki oleh Allah, di dalam perkara yang khusus dimiliki oleh Allah. Nggih. Ngapunten mengingat. Resti. Contohnya apa? Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, dan yang lainnya. Itu mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa menjauhkan keluarga dari kesyirikan?
sebutkan itu termasuk poin penting yang perlu kita ajarkan pada keluarga kita. Terutama para suami mengajarkan kepada anak dan istrinya. Kemudian para ibu menjelaskan perkara ini kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anak mengingatkan perkara tersebut untuk senantiasa diistiqomahi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang menjadikan menyelamatkan keluarga dari bahaya kesyirikan ini adalah menjadi perkara yang penting sekarang. Nomor satu, kenapa menjauhkan keluarga dari kesyirikan merupakan perkara yang penting? Nomor satu, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah dari Allah. Ini adalah langsung Allah meminta kepada kita yang mengaku orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Nomor satu siapa? Diri kalian. Jadi kita dulu selamatkan diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan ibadah, dengan komunitas baik, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, senantiasa istiqamah di jalan Allah. Maka yang pertama Allah minta, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum. Setelah anfusakum, ternyata tidak cukup anfusakum. Tidak cukup hanya diri kita yang selamat. Tapi apa? Wa ahlikum. Jagalah pula keluarga kalian. Keluarga di sini yang dimaksudkan adalah keluarga batih. Apa itu keluarga batih? Ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga inti. Ayah, ibu, anak. Wa ahlikum. Dan keluarga kalian. Jagalah pula. Dari apa kami menjaga mereka, ya Allah? Engkau memerintahkan kami untuk menjaga diri kami, menjaga keluarga kami. Dari apa, ya Allah? Naro, dari panasnya api neraka. Yang neraka itu, waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di dalam neraka itu dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka senantiasa taat dengan perintah Allah dan mereka tidak pernah bermaksiat dari perintah-perintah Allah tersebut. Nah, maka ayat ini adalah perintah untuk kita semua. Agar kemudian kita menjadikan diri kita dan kita menjadikan anak turun kita, pasangan kita, itu semua dari mereka itu selamat dari panasnya api neraka. Dan apa sumber keselamatan yang paling besar? Sumber keselamatan yang paling besar adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Dan apa sumber kehancuran yang paling besar? Sumber kehancuran yang paling besar adalah asyirku billah. Berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah berfirman kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ini kita terpanggil. Apalagi kita sebagai orang tua. Entah suami terlebih lagi, ataupun istri. Ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ini fi'il amar. Kata perintah. Jagalah oleh kalian. Anfusakum, diri kalian. Wa ahlikum, kemudian anak turun kalian. Jagalah mereka dari api neraka. Berarti menjaga mereka dari api neraka dengan dua hal. Ayo sungkan. Lek gelem ya diterno, Mas. Yang pertama kita
kemudian menjaga anak turun kita dari api neraka, qu anfusakum wa ahlikum naran, itu dengan 2 perkara. Dengan berapa? 2 perkara. Maka apabila kita menginginkan diri kita selamat, anak kita selamat, pasangan kita selamat, selamat dunia sampai akhirat, tidak dijilat oleh api neraka, Allah akan masukkan ke dalam surga. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga mereka dengan apa? Dengan 2 hal. Nomor 1, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa selamat dari api neraka itu dengan mentauhidkan Allah? Coba, insya Allah tadi hari Jumat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti Zoom di malam hari ini tentu tahu apa sunnah yang harus dibaca, surah yang disunnahkan dibaca pada hari Jumat. Surat apa? Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ustazah semua kayaknya ini ya. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Dalam ayat terakhir surat, bagaimana bacaannya? Ayo, berapa ayatnya? Ayat terakhir. Qul innama ana basyarum. Kul innama, bagaimana? Ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat, dalam perjumpaan yang sangat indah, radiyatan mardiyah, diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Syaratnya 2, falya'mal 'amalan shalihan, hendaknya mereka melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang kedua, dan janganlah mereka melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu cara untuk qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita ajarkan pada keluarga kita agar mereka menjauhi kesyirikan. Karena syirik ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalam artian, perlu ditafsirkan dengan benar, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik apabila orangnya meninggal membawa kesyirikan itu dan belum bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa apapun dilakukan manusia selain dosa syirik. Iya kan? Nah, maka artinya di sini
Bagaimana qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga keluarga kita jangan sampai mereka melakukan kesyirikan. Dalam surah Al-Kahfi tadi 110. Yang pertama dengan menanamkan tauhid kepada mereka, yang kedua dengan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Menanamkan tauhid. Anda buka nanti insyaallah selesai dari Zoom ini, Anda buka pada kitab hadis Arba'in Nawawi. Kitab apa? Arba'in Nawawi. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang ke-42, hadis yang paling terakhir, hadis yang ke-42. Di sana ada hadis qudsi. Di sana ada apa? Hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dengan sanad hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Bunyinya begini. Ya bani Adam, wahai manusia, anak cucu Adam. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wala Jadi sekiranya dulu kok butuh banget. Dia dibetulkan, oh sininya mungkin kurang sininya. Dibetulkan sampai memang nurut toh sama kakung, cuma nurut. Bukan nurut doa. dengan nurut sama kakung. Belajar. Sana. Belajar. Belajar untuk Nurkan nggak kerudukan. Kita lanjutkan. Kiranya kalian kepadaku dan kalian mau berdoa kepadaku, kata Allah. Ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni semua dosa kalian dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dosa itu. Subhanallah. Syaratnya apa? Mau berharap dan berdoa kepada. Lama mau berdoa. Warajautani, berharap kepada Allah. Ghafartu laka ala ma kana minka. Aku ampuni apa-apa yang ada pada dirimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak. Tidak berhenti sampai situ, dilanjutkan oleh Allah Ta'ala. Ya bani Adam, wahai sekalian anak cucu Adam. Lau balaghat dhunubuka anana as-samai, sekiranya dosamu membumbung seluas langit. Thumma astaghfartani, kemudian kalian mengucapkan istighfar kepada istighfar, mengucapkan istighfar. Apa kata Allah Ta'ala? Ghafartu, aku ampuni semua dosa seluas langit itu. Masya Allah. Dilanjutkan lagi oleh Allah, tidak berhenti sampai situ. Ya bani Adam, wahai sekalian anak cucu Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya kalian meninggal dunia membawa dosa seberat bumi. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya kalian membawa dosa seluas bumi, seberat bumi, ketika kalian meninggal dunia. Thumma ataitani lam tusyriku bi syai'a, sementara kalian meninggal dunia dengan dosa seberat bumi tadi, tapi kalian tidak pernah syirik kepada Allah. Ataituka biqurabiha maghfiratan, aku, kata Allah, yang akan datang kepada kalian dengan seberat bumi sebagai ampunan. Masya Allah. Coba lihat. Jadi kalau kita mau
menjalankan di dalam rumah tangga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kita ajarkan dua kepada mereka, kita kuatkan ilmu-ilmu tentang tauhid kepada mereka. Dan kemudian kita jauhkan mereka, kita wanti-wanti mereka, kita ingatkan mereka, kita nasihati mereka agar jangan sampai mereka terjatuh pada kesyirikan. Nah, sehingga apabila ditanya, kenapa perlu pendidikan di rumah tangga kita? Pendidikan untuk apa? Untuk menjauhkan, menyelamatkan keluarga dari bahaya syirik. Yang pertama, kenapa? Karena memang itu perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang kedua, kenapa perlu kita jauhkan keluarga kita dari kesyirikan? Sekarang perhatikan jemaah. Ini insya Allah saya paham, semuanya juga sudah paham. Bagaimana kita tinggal di negara yang kita cintai ini, yang nampaknya semakin hari praktek-praktek klinik semakin subur. Kemudian acara-acara yang mengarah pada kesyirikan seperti larung sajen, potong kepala kerbau dilemparkan ke kawah gunung tertentu. Kemudian ada acara semacam acara bersih deso yang pakai boneka ogoh-ogoh besar diarak keliling desa. Itu sekarang kita sudah ketahui bersama, perkara-perkara semacam ini telah merajalela di negara kita ini. Dan mohon maaf, saya perlu sampaikan ini disclaimer. Ini apa? Disclaimer. Melakukan itu adalah orang non-Islam, maka kita tidak akan pernah mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. La ikraha fid din, tidak boleh memaksakan dalam urusan agama. Kan begitu. Tapi yang kita ingin luruskan adalah ketika yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Mengaku muslim, mengaku beriman, mengaku faham tentang Islam, mengaku di dalam data kependudukannya agama Islam, tapi kemudian melakukan praktek-praktek kesyirikan. Dukun, santet, telung, pelet, ajian penglaris. Ini di negara kita sudah mulai banyak sekali. Enggak, semuanya enggak. Dia punya aku beda rasanya soalnya. Sehingga apabila tidak kita tekankan dengan kuat di dalam rumah tangga kita pendidikan anti syirik, pendidikan yang menguatkan tauhid, tidak menutup kemungkinan la samahallah, la qadarullah. Semoga Allah tidak mentakdirkan itu. Tidak menutup kemungkinan di rumah tangga kita akan muncul anak-anak generasi yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itulah pentingnya sampai kemudian dalam hadis Anas ibnu Malik itu dikatakan perkara pertama kali yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Jadi perkara pertama yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, kata Anas bin Malik, itu kami ajarkan kepada mereka mengucapkan Allah. Mengucapkan Allah. Bahkan dalam Islam ada syariat yang namanya hijrah. Apabila kita lihat di suatu daerah telah merajalela kemaksiatan, merajalela keburukan, merajalela kesyirikan, tidak ada salahnya kita berhijrah. Untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan pasangan kita, menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya kesyirikan tersebut. Karena kesyirikan ini
adalah perkara yang apabila terjadi, dia tidak akan diampuni oleh Allah apabila orangnya tidak bertaubat. Nah, sehingga yang kedua, kenapa kemudian pendidikan tauhid ini, kenapa kemudian menyelamatkan keluarga dari kesyirikan ini sekarang menjadi suatu hal yang sangat urgent, suatu hal yang sangat penting, karena keadaan masyarakat kita yang memang sudah jauh dari agama Islam. Keadaan masyarakat yang sudah mulai jauh dari nilai-nilai keislaman. Keadaan masyarakat yang sudah mulai jauh dari tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bahkan perkara-perkara syirik di tempat kita ini sebagian dianggap perkara yang wajar. Dianggap perkara biasalah, nggak apa-apa lah. Contoh seperti nonton jaranan, nonton bantengan, atau nonton tontonan yang semacam itu, yang menjauhkan kita dari yang tidak menutup kemungkinan akan mendekatkan kita pada perbuatan syirik. Nah, maka semakin kuat. Yang ketiga, kita tanamkan tauhid dalam rumah tangga kita. Kenapa perlu sekali kita jauhkan kita dari kesyirikan? Karena sekarang Gen Z atau yang dibilang generasi buah apa itu strawberry, generasi strawberry ini luar biasa sekali. Generasi yang sesuatu yang instan, menginginkan bahagia dengan cara yang instan, menginginkan kaya dengan cara yang instan, menginginkan terkenal dengan cara yang instan. Semuanya mereka kepingin yang cepat. Kalau akidahnya tidak kuat, mereka datangnya ke dukun. Coba, betul apa enggak ini? Kalau akidah kuat, mereka akan datang kemana untuk mendapatkan hasil dengan cepat tadi? Coba. Jamaah? Masih mengikuti saya? Masih, Ustaz. Masih. Masih ya? Nggih, masih. Nah, maka kalau tidak kita kuatkan tauhid dalam rumah tangga kita, anak-anak kita yang serba kepingin instan tersebut, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan datang kemana? Mereka akan datang ke dukun. Nah, maka generasi Gen Z ini yang senantiasa mereka itu kepingin ini, kepingin itu. Kalau kepingin sesuatu dengan cara yang instan, ini akan menjadikan mereka lemah iman, yang kemudian menjadikan mereka itu akan mencari cara yang instan pula. Akhirnya mereka datang kepada siapa? Pada bangsa jin. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua, karena keadaan masyarakat yang sudah terlalu jauh dari nilai-nilai tauhid, mereka sudah akrab dengan kesyirikan, maka kita tidak ingin anak-anak kita ketularan, maka dengan itu kita jaga mereka dengan ilmu yang benar. Yang ketiga, karena generasi Gen Z sekarang inginnya serba instan, yang tidak menutup kemungkinan ketika mereka mencari yang instan tadi, mereka akan mencari sesuatu yang mereka anggap cepat, akhirnya potong kompas. Mereka datangnya ke siapa? Ke dukun. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa kita sangat perlu perkara untuk menyelamatkan keluarga kita dari kesyirikan. Yang keempat, karena jauhnya umat Islam di masa sekarang dari ilmu. Jauhnya umat Islam di masa sekarang dari ilmu. Ketika umat Islam sekarang jauh dari ilmu, maka menjadikan mereka tidak mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana yang manfaat, mana yang mendatangkan mudarat, mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Mereka tidak bisa memilah dan memilih itu.
Maka tentu sekarang menjadi kewajiban orang tua. Sekarang perhatikan. Luqman Al-Hakim. Di dalam surah Luqman. Itu mengatakan wasiat yang pertama kepada anaknya. Wasiatnya apa? Ya bunayya la tusyrik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan terhadap Allah. Itu pertama, wasiat pertama itu. Nah, jangan sampai kamu syirik. Baru wasiat-wasiat yang lainnya banyak sekali. Tapi yang pertama dan yang paling utama, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan syirik terhadap Allah. Kenapa begitu? Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Merupakan dosa yang paling besar. Itu di awal. Di akhir, lihat. Ya'qub alaihi salam. Ketika Ya'qub alaihi salam menghadapi sakaratul maut. Ketika Ya'qub alaihi salam menghadapi apa? Sakaratul maut. Maka tetap Ya'qub ini memperhatikan dari akidah anak-anaknya. Agar jangan sampai anaknya terlepas dari tauhid. Agar jangan sampai anaknya terjerumus kepada perkara syirik. Maka sampai ketika Ya'qub saja dalam keadaan sakaratul maut. Apa pertanyaan Ya'qub kepada anak-anaknya? Ya bunayya, ya baniya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ma ta'buduna min ba'di. Apa nanti yang akan engkau sembah setelah aku meninggal dunia, nak? Maka dikatakan oleh anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya ayah-ayahmu zaman dahulu, Ibrahim dan seterusnya. Itu penjagaannya. Karena apa? Jangan sampai ilmu tentang ini hilang di pikiran anak-anak kita. Karena poin keempat, kenapa kita perlu tanamkan perkara ini dalam rumah tangga kita? Karena sekarang rumah tangga kita sudah jauh dari ilmu. Sudah apa? Jauh dari ilmu. Bahkan sekarang kalau tidak masuk pesantren, itu pendidikan agama di sekolah 1 pekan cuma berapa jam? Ada yang tahu? Berapa? 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam? Tidak sampai 1 jam ya Ustaz. Mana tidak sampai? Tuh coba. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu mendidik anak kita? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, karena keadaan masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Yang ketiga, karena anak-anak yang inginnya serba instan, akhirnya tidak menutup kemungkinan mereka datang ke dukun. Yang keempat, karena jauhnya masyarakat kita dari ilmu. Maka ketika masyarakat sudah jauh dari ilmu, tentu kita tidak boleh ikut-ikutan jauh dari ilmu di dalam rumah tangga kita. Kenapa begitu? Karena semua kebaikan itu terletak pada ilmu. Semua kebaikan terletak pada ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, man yuridillahu, siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya,
Artinya apabila ada orang yang oleh Allah akan diberikan kebaikan, caranya bagaimana? Yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikannya mengerti tentang ilmu agama. Itu ciri sudah. Ciri. Maka di rumah kita itu jamaah sekalian, hendaknya ada kitab tauhid ada, kitab tafsir ringan ada, kemudian sirah Nabi ada, kemudian kitab Arba'in Nawawi ada, kitab hadis Riyadhus Shalihin ada. Itu minimal sudah. Kitab tauhid, tafsir ringkas As-Sa'di, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, sirah Nabi. Nah, sekarang penutup dari saya. Penutup. Begini jemaah. Terus Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menyelamatkan keluarga dari bahaya kesyirikan? Bagaimana caranya? Agar kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari bahaya kesyirikan. Nomor satu, tidak ada cara yang terbaik untuk menghindari syirik kecuali ilmu. Jadi perkara nomor satu, bagaimana caranya? Pelajari ilmu. Duduk di majelis ilmu. Tanya kepada para ulama. Membaca buku. Senantiasa duduk di majelis ta'lim. Tidak ada yang lebih manjur dibandingkan apa? Ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan bisa memilah dan memilih. Sampai di antara zikir pagi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka, apa coba? Ilman nafi'an. Apa? Ilman nafi'an. Rizqan tayyiban. Wa qur rabbi zidni Ilma. ilma. Ilmu kepada Allah. Terus karena apa? Insya Allah ilmu itu tanda kebaikan yang akan Allah berikan. Ilmu ini adalah permintaan Nabi di setiap pagi hari. Dan ilmu ini permintaan Nabi untuk senantiasa oleh Allah ditambahkan terus. Tapi ingat, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Nomor dua, bagaimana cara kita menyelamatkan keluarga dari kesyirikan? Nomor dua, dengan tauladan di dalam rumah tangga dari kedua orang tua. Berikan apa? Teladan yang baik. Setiap mau berangkat kerja, kasih teladan kepada anak-anaknya. Bismillah, kerja ini ikhtiar. Yang memberi rezeki tetap Allah. Ketika mereka selesai makan, didik akidah mereka. Ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tunjukkan sama anak-anak, ini nak makanan kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Kemudian, ketika di masyarakat ada keburukan, ada praktek-praktek kesyirikan, jangan segan. Jadikan momen itu sebagai letak pelajaran, memberikan tauladan kepada anak. Misalkan di kampung ada acara semacam na'udzubillah, dan saya tidak menyalahkan ketika pelakunya non-Islam ya. Ada acara semacam bersih desa. Kemudian pakai acara nyumet dupo. Kemudian ada sajennya, kembang ini, kembang itu. Nanti dilarung di sungai ini, di sungai itu. Maka tunjukkan kepada anak, kita tidak ikut. Ceritakan kepada mereka perkara ini nak, perkara yang akan mendekatkanmu pada kesyirikan. Nomor dua, tauladan. Terus, kuatkan akidah anak apabila ada hujan. Bilang hujan ini murni karena Allah, tidak ada yang bisa menurunkannya kecuali Allah. Nanti ketika hujannya reda, sampaikan ini hujan bifadlillahi wa rahmatih.
Ini merupakan karunia Allah, nak, karena rahmat dari Allah seperti itu. Ketika kita sedang sakit, jadikan itu wa idza fahuwa yashfin. Ingat ya, nak, obat ini hanya ikhtiar manusiawi, nak. Tapi yang menyembuhkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Keteladanan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Penting. Ini sekarang di masyarakat kita usumnya berat ini. Usumnya apa, Bu? Bu? Berat. Sekarang? Berat. Jangan ikut berat. Pernah tahu berat enggak? Apa berat itu apa berat itu? Bantengan. Cocok. Seru itu. Apalagi kalau wah, ngamuk. Wih, mantep. Nah, ketika ada yang semacam itu, panjenengan jadikan perkara-perkara semacam itu sebagai pelajaran. Nah, lihat nak seperti itu. Itu perkara yang mengundang setan. Bekerja sama dengan setan. Orang dadi gitu nak, kemasukan, kerasukan setan. Jadi poin pertama ilmu, poin kedua, poin ketiga lingkungan. Selamat tidak anak kita. Soalnya ambil wudhu gantian. Mohon mic-nya dimatikan, nggih. Baik, termeso ini. Kayak kalian gak makan toh, ya Allah anakku. Ndak anek sing nyekel HP, gak anek sing luwe anakmu. Mohon maaf, Bu Pipit, mic-nya dimatikan, nggih. Sudah sampai urus Zoom ini apa ini? Sudah masuk belum, Bu? Baik, lingkungan, faktor lingkungan. Nah, maka faktor lingkungan ini jamaah sekarang tidak lagi aneh. Kalau ada orang tua itu rela pindah rumah lebih jauh dari tempat kerjanya, nggak apa-apa. Yang penting aku pindah ke lingkungan yang islami, ke lingkungan yang sholatnya baik, ke lingkungan yang pergaulannya baik, ke lingkungan yang tidak mencampurkan adat kebudayaan dengan kesyirikan. Lingkungan itu penting sekali. Kalau lingkungan itu tidak penting, Nabi Muhammad tidak perlu hijrah ke Madinah. Tapi karena pentingnya lingkungan tadi, maka menjadikan Rasulullah itu mensyariatkan yang namanya hijrah. Yang keempat, pendidikan. Carikan tempat pendidikan yang terbaik untuk putra-putri dan keluarga kita. Tauladan, lingkungan, pendidikan. Saya ulang, ilmu, harus punya ilmu, belajar. Tauladan, orang tua memberikan rezeki ketika turun hujan, ketika makan. Kasih teladan kepada anak kita bahwa ini semua murni dari Allah. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan pengaruhnya besar. Dan yang keempat, pendidikan. Pilihkan tempat pendidikan yang bagus untuk anak kita. Walaupun sekarang tentu kendalanya kan Ustadz, sekolah-sekolah Islam itu mahal. Tapi daya apa lagi? Maka kita sedang berikhtiar sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak. Tolong didukung juga ya. Doakan minimal, doakan kami. Kami sedang bikin sekolahan berkualitas dengan pendidikan yang bagus, gratis. Seragam gratis, sepatu dikasih, tas sekolah dikasih, buku dikasih, masuk tidak perlu bayar, sampai lulus 0 rupiah, pulang sekolah dianterin. Panjenengan doain, mudah-mudahan sama Allah diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang Ustadz sekolahan Islam mahal, tapi daripada akidah anak kita rusak.
di sekolah-sekolah yang nggak jelas, di sekolah-sekolah yang gurunya saja main dukun, gurunya saja pacaran satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir doa. Yang terakhir apa? Doa. Nabi Ibrahim saja berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajib dan ya Allah. Wa bani dan jauhkanlah anakku ya Allah an na'budal asnam, jangan sampai kami semua menjadi penyembah berhala. Doa sama Allah, minta ya Allah selamatkan diriku ya Allah, selamatkan pasanganku, istri dan suamiku ya Allah, selamatkan anak-anakku ya Allah, selamatkan mereka dari kesyirikan. Nomor 1 ilmu, nomor 2 teladan, nomor 3 lingkungan, nomor 4 pendidikan, nomor 5 doa. Insya Allah dengan 5 perkara ini kita akan menggiring keluarga kita selamat dari perbuatan syirik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Ini terus terang saja, saya masih cukup lelah ini. Saya barusan pulang umroh kemarin malam. Tadi pagi acara khutbah Jumat di Batu. Ini malam tadi ke rumah kakak saya ada syukuran. Maka ini zoomnya bukan di studio saya. Jadi mohon maaf ya, ini di kamarnya kakak saya ini. Pinjam kamar. Tapi semoga tidak mengurangi inti dari yang perlu kita sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ucapan-ucapan yang menjadikan pemirsa dan berkenan. Apabila ada guyon dan candaan yang mungkin kurang sopan, mohon dimaafkan. Dari saya mungkin cukup sekian. Barakallahu fikum. Dari saya pribadi, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian parenting yang diisi oleh beliau Ustadz Rifki Ja'far Talib telah selesai. Mohon maaf kami sampaikan karena keadaan beliau baru pulang dari umroh. Mungkin beliau lelah, jadi beliau langsung menutup tanpa membuka sesi tanya jawab. Kami mohon maaf, nggih. Bila ada yang bertanya tadi, insya Allah lain waktu kalau dikehendaki oleh Allah, insya Allah Ustadz Rifki akan kami undang lagi. Mohon maaf, sekian dari kami. Ustadz. Ini kan ada satu pertanyaan nih dari Desi Amelia ya, mungkin bisa